Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspapartiwi dengan NPM 23351059. Saya dari kelas 5F dengan mata kuliah Praktikum Komputasi Paralel dan Sistem Terdistribusi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya mengenai tentang program kalkulator berbasis client server menggunakan soket programming dengan bahasa Python. Dan di sini kita akan membahas mengenai penjelasan mencakup gambaran umum sistem, alur kerja program, serta menjelaskan kode pada sisi klien dan server. Nah, jadi program ini menggunakan arsitektur client server, di mana klien bertugas menerima input dari pengguna dan server bertugas untuk memproses perhitungan matematika. Jadi komunikasi antara klien dan server dilakukan menggunakan soket programming dengan protokol TCP, sehingga data yang dikirim lebih andal dan terjamin urutannya. Nah, jadi alur sistem yang bakal kita bangun yaitu kita akan membuat sistem kalkulator client server menggunakan soket programming, di mana alur kerja sistemnya yang pertama yaitu server dijalankan dan menggunakan koneksi dari klien. Yang kedua, klien dijalankan dan terhubung ke server. Yang ketiga, klien menampilkan menu operasi matematikanya. Yang keempat, penggunaan memilih operasi dan memasukkan kedua angka. Yang kelima, klien mengirim data ke server. Yang ketujuh, yang keenam, server memproses perhitungan. Kan tadi setelah klien mengirim dan server akan melakukan perhitungan. Dan yang ketujuh, server mengirim hasil kembali ke klien. Setelah hasil didapatkan oleh server, maka server akan mengirimkan kembali ke klien. Dan 8, klien menampilkan hasil ke pengguna. Proses ini akan terus berulang sampai penggunaan memilih keluar. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi Visual Code sebagai demo program kalkulator client server saya menggunakan soket programming. Dan di sini saya membuat folder yaitu quiz KPST, dan di dalam codingan ini terdapat dua file yaitu file client.py dan file server.py. Nah, di sini ada codingan client.py. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan kode dari client.py-nya. Dan di sini kita akan langsung demokan kalkulator kita, program kalkulator kita. Nah, di sini terdapat import socket. Nah, jadi di sini gunanya adalah import library. Maka kita akan mengimportkan library socket yang digunakan sebagai media komunikasi jaringan antara klien dan server. Nah, jadi kita akan importkan socket itu sebagai komunikasi antara jaringan klien dan server. Dan di sini kita ada konfigurasi server. Kemudian ditentukan alamat server menggunakan host, lokal, dan port. Nah, di sini ada kita lihat host dan port. Nah, di sini ini adalah fungsinya adalah konfigurasi server. Kemudian ditentukan alamat server menggunakan host. Host sama dengan localhost dan port 12345. Artinya klien akan terhubung ke server yang berjalan pada komputer yang sama dengan port yang telah ditentukan. Jadi kita sudah tentukan nih portnya 12345. Kemudian di sini kita
ada pembuatan dan koneksi soket. Nah, di sini. Di mana selanjutnya klien membuat soket menggunakan uh, IV, IPv4 dan protokol TCP lalu melakukan koneksi ke server menggunakan fungsi connect. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada connect. Di sini ada connect. Connect dalam kurung host, port gitu. Menggunakan fungsi connect. Dan di sini kita ada menu dan inputan user. Di sini kita lihat. Kita akan buat namanya tuh kalkulator client server. Nah, di sini ada menu. Di sini ada menu. Setelah terhubung ke klien menampilkan menu operasi matematika seperti penjumlahan. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini kita ada 5 menu. Yang pertama itu ada penjumlahan, yang kedua itu ada pengurangan, yang ketiga itu adalah perkalian, yang keempat adalah pembagian, dan yang kelima keluar. Jika kita tidak menggunakan kalkulator lagi, maka kita akan pilih 5 saja ya. Oke, jadi kemudian jadi setelah ini pengguna itu bisa memilih operasi dan memasukkan angka-angka yang bakal digunakan. Jadi misalnya dia mau menggunakan operasi pengurangan, ya udah jadi dia memasukkan angka 2. Karena kita letakkan di klien ini nomor 2 itu adalah pengurangan. Dan ada pengiriman data di mana data yang dimasukkan pengguna dikirim ke server dalam format operator angka pertama dan angka kedua. Nah, contohnya ini. Pada codingan itu pengiriman data. Maka klien ini akan mengirim. Dan terakhir adalah menerima dan menampilkan hasil. Di mana klien kemudian menerima hasil perhitungan dari server dan menampilkan ke layar. Proses ini dilakukan secara berulang sampai pengguna memilih keluar. Dan kita akan berikan ini. Nah, kita akan beralih ke file server.py. Nah, pada file server.py ini ada yang namanya fungsi server. Server ini berfungsi ataupun bertugas menerima data dari klien, memproses perhitungan sesuai operasi yang dikirim, dan mengembalikan hasil ke klien. Yang kedua itu ada namanya proses perhitungan, di mana server melakukan parsing data menggunakan fungsi split, mengubah nilai string menjadi numerik, lalu menjalankan operasi matematika sesuai permintaan klien. Nah, di sini ada perhitungannya ya. Nih. Dan yang terakhir adalah pengiriman hasil. Jadi hasil perhitungannya itu atau pesan error kemudian akan dikirim kembali ke klien menggunakan soket. Jadi itu tadi gunanya library soket tadi ya guys. Nah, jadi di sini kita akan jalankan di terminal server kita akan jalankan Python server .py. Nah, di sini di terminal sudah aktif ya server kita, server aktif dan menunggu koneksi. Nah, jadi jika kita sudah jalankan perintah python server.py, maka kita akan beralih ke file client dan akan membuka terminal baru untuk client. Nah, di sini kita juga akan ketikkan perintah python client.py. Oke, kita enter. Nah, jadi disinilah kita sebagai pengguna atau user, di sini kita akan menggunakan inputan agar kalkulator client server kita ini berjalan. Nah, jadi pada tampilan terminal pada client.py ini,
Nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan yaitu ataupun kalkulator. Nah, di sini kita masukkan pilihan kita ingin perkalian, jadi kita masukkan angka 3. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan angka pertama. Jadi saya masukkan angka pertama itu 8. Angka kedua itu 4. Nah, di sini saya mau 8 kali 4 itu berapa hasilnya, maka coba kita lihat. Nah, 8 kali 4 itu hasilnya 32. Nah, di sini hasilnya sudah sesuai, berarti program ataupun kode-kodenya itu sudah benar dan berjalan ataupun saling terhubung sehingga programnya berjalan dengan benar dan baik. Nah, di sini kita akan coba lagi untuk operasi yang lain. Di sini kita akan coba 11. Salah ya. Di sini kita akan cobakan penjumlahan 1. Saya memilih yang 1. Angka pertama itu 11 tambah 11 lah ya. 11 tambah 11. Nah, hasilnya 22. Nah, jika kita tidak lagi mau menggunakan kalkulator atau penjumlahan, perkalian dan lain sebagainya, maka kita bisa pilih keluar, kita pilih 5. Nah, jika kita tidak menggunakan lagi kalkulatornya, maka sistem tidak akan mengirimkan perulangan penjumlahan ataupun perkaliannya. Dan dapat kita lihat berdasarkan pengujian yang telah kita lakukan, program ini berjalan dengan baik. Setiap operasi matematikanya menghasilkan output yang sesuai. Dan kita coba hitung manual tuh sama ya hasilnya. Dan komunikasi antara klien dan server berjalan stabil tanpa error selama format datanya itu sesuai. Jadi kesimpulannya, program kalkulator klien server ini berhasil mengimplementasikan konsep soket, programming, dan arsitektur klien server. Jadi program ini juga membantu memahami bagaimana komunikasi jaringan bekerja serta bagaimana pembagian tugas antara klien dan server diterapkan dalam sistem terdistribusi. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai program kalkulator client server menggunakan soket programming. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.